Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semuanya yang sedang menonton channel ini dimanapun berada. Oke, teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan saya, hari ini kita akan mereaction masalah yang sedikit serius, yaitu kita tahu bahwasannya kasus ini sudah marak banget dan banyak diperbincangkan, dan ini viral. Kenapa? Karena si Ferdian Paleka, yaitu YouTuber yang membagikan donasi ataupun bantuan kepada sesama, tetapi ini sangat disayangkan, dia tidak tulus dan dia memberikan sesuatu yang sangat menohok banget, dan itu seperti penghinaan. Dia memberikan sampah, memberikan bantuan berisi sampah kepada waria gitu ya. Apakah dia tidak berpikir bahwasannya yang dia berikan itu adalah sesuatu yang menyakitkan seseorang, ataupun dia tidak berpikir apabila keluarganya ataupun dia sendiri yang diberikan seperti itu? Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Hari ini kita akan membahas itu semua, dan kita lihat dulu video berikut ini. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Oke, jadi aku udah ngeliat sih beberapa di pemberitaan seperti YouTube, kemudian di TV, di berita segala macam, udah ramai banget, dan aku jadi kepengin banget untuk menyampaikan unek-unek aku juga kepada si Ferdian Paleka ini. Dan alhamdulillah ternyata dia sudah ditangkap dan sudah kena batunya. Kenapa? Karena jangan pernah main-main sama yang namanya hukum, karena kita tahu semuanya bekerja sama, semuanya terlibat, dan ini jangan dipikir bahwasannya kalau untuk menghina seperti itu akan mudah untuk perginya. Tidak. Oke, jadi kita akan lihat dulu pertama ataupun awal mula si Ferdian Paleka ini memberikan bantuan yang sangat-sangat menjijikan untuk saya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen dulu. Oke, untuk teman-teman semuanya, kita akan melihat video dari Ferdian Paleka, di mana dia adalah YouTuber yang menurut aku belum kenal sih, aku belum tahu, aku belum pernah lihat channel dia sebelumnya juga, dan dia viral gara-gara seperti ini. Kira-kira seperti apa sih kesannya saya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen dulu. Oke, let's go. Kita akan lihat 1, 2, 3. Jangan kesel, jangan marah, jangan dengki. Ini sebelum nonton aja udah dikasih seperti ini gitu ya. Ini adalah contoh manusia yang memiliki kegoblokan dan juga ketololan murni. Tonton sampai habis. Oke, kita akan tonton. 1, 2, 3. Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Ini awalnya aja udah bikin gua sedikit emosi ya guys. Kenapa? Karena udah sok kece banget gitu lah kan. Ya dia tuh begitu seperti orang suci gitu kan, dia bilang bencong-bencong seperti itu. Tapi ya hey, mikir dong gitu. Oh my god. Nggak tahu diri orang ini emang. Oke, ini lagi nyari sampah kali ya.
Masya Allah, anak ini geram saya. Lo ini apa? Kardusnya pakai sampah baju. Bang ngapain bang? Itu adalah salah satu contoh generasi muda yang merusak citra bangsa ya. Kenapa? Karena janganlah seperti ini gitu ya. Kalau misalnya nggak mau ngasih ya udah ngeprank yang lain gitu. Tapi jangan sampai membuat onar sendiri, jangan membuat sesuatu yang buruk gitu loh. Dipandang bahwasannya YouTube itu memberikan segala hal gitu ya. Tapi jangan seperti inilah. Oke. Dan ketika saya melihat ini udah sedikit tertenyuh banget ya. Kenapa? Karena ini Ferdian Paleka ini adalah anak muda yang dimana nasib bangsa itu ada pada generasi muda seperti dia, seperti saya gitu ya. Tetapi kenapa mereka lebih membuat konten hura-hura, konten yang mungkin menurut mereka senang-senang dan memberikan prank segala macem, tapi pranknya itu tidak masuk akal gitu, begitu tolol dan lain sebagainya gitu. Tapi mengapa mereka begitu suka ketika membuat konten prank, dan pranknya itu membuat orang jadi kesel kayak gitu ya. Ini benar-benar nggak bisa dimaafkan. Dan kenapa saya pengen buat reaction ini, karena ini adalah salah satu video yang sangat viral dan video yang sangat membuat semua warga masyarakat yang melihat video ini ataupun tontonan ini ataupun tayangan ini emosi gitu loh. Kenapa? Karena sampah dibagikan. Daripada lo bagiin sampah, mending lo ambilin sampah terus dibuang ke kotak sampah. Itu baru benar gitu. Oke. Dan katanya si Ferdian Paleka ini sudah meminta maaf sebelum ketangkap. Dia sudah meminta maaf melalui akun Instagramnya, yaitu Ferdian Paleka. Nah, tapi lagi dan lagi Ferdian Paleka ini meminta maaf ketika dia di dalam mobil dan dia berbohong. Kita akan coba lihat. Ini masuk ke dalam salah satu berita. 1, 2, 3. Seorang YouTuber yang diketahui bernama Ferdian Paleka akhir-akhir ini tengah ramai diperbincangkan. Ferdian diperbincangkan karena aksi tidak terpujinya yang dilakukannya. Ferdian mengikat paket sembako berisi sampah. Oke, berisi sampah. Ini kan lagi puasa, jadi harus tahan. Seperti Instagram dan Twitter, Ferdian yang tampak mengenakan baju berwarna putih didampingi oleh temannya. Ferdian memungut sampah langsung yang ada di dalam tempat sampah, lalu dimasukkan ke dalam dus mie instan. Setelah masukkan sampah itu ke dalam dus mie instan, kemudian Ferdian dengan tega membagikannya kepada orang-orang. Dalam video yang tersebar di media sosial, Ferdian tampak memberikan dus berisi sampah itu kepada waria dan anak-anak yang ada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Karena aksinya itu, Ferdian mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Of course, Kediaman harus. Ferdian pun sempat didatangi oleh warga. Namun sayang, saat kediamannya didatangi warga, Ferdian sedang tidak berada di rumah. Karena tidak sedang berada di rumah, akun Twitter dan Tweet Kabar Jabar mengabarkan bahwa mediasi pun dilakukan tanpa Ferdian. Seakan tidak gimana dong? Ferdian pun sempat mengungkapkan permintaan maaf di Instagram Story. Namun, permintaan maaf tersebut hanyalah sebuah kebohongan dan palsu. Berikut pernyataan Ferdian yang diunggah di Instagram Story miliknya. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya itu, tapi bohong ya. Oke. Dari situ menandakan bahwasannya Ferdian Paleka adalah seseorang ataupun seorang anak muda yang tidak tahu diri, yang tidak bisa menjaga attitude-nya. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti. Mungkin gini deh, kalau misalnya kita berbicara menyakiti orang, mungkin yang dibagikan saja. Tetapi ketika sudah melalui media, ketika dia sudah mempublishnya ke dalam akun media sosial, contohnya seperti YouTube, Instagram dan sebagainya, itu sudah menyakiti semua orang dan itu sudah nyampe ke semua orang. Jadi bukan hanya si waria tersebut ataupun anak-anak jalanan tersebut yang dia sakiti, tetapi juga karena olahnya orang yang memiliki hati, orang yang memiliki peduli kasih terhadap sesama, itu juga disakitin. Seperti contohnya ada kasus kucing dan sebagainya. Itu sungguh tidak bermoral gitu loh. Dan alasan ataupun pada akhirnya dia sudah tertangkap dan kita lihat kondisi terkini ketika dia tertangkap. 1, 2, 3.
Kamu Bisa dilihat muka dia begitu sangat apa ya, kamu bentar memelas. lagi bebas. Tapi bohong gitu ya? Tapi bohong. Itu beda banget kan, beda banget ketika dia bilang saya minta maaf dengan segala kesalahan saya dan sebagainya, tapi bohong seperti itu dengan Pak Polisi yang di sini, itu beda banget, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ketika kalian ingin apa ya, memberikan suatu prank ataupun ketika kalian akan membuat konten segala sesuatu yang berhubungan dengan prank-prank seperti itu, tolong pikirkan lagi ketika kalian mau membuat suatu konten harus ada manfaatnya sedikit paling enggak ya. Kalaupun nggak ada, yang penting menghibur gitu ya. Jangan sampai ketika kalian membuat suatu konten membuat diri kalian jadi dipandang buruk, membuat diri kalian menjadi sesuatu yang negatif dan lain sebagainya. Jadi intinya ketika kita akan berbuat segala sesuatu di media sosial harus difikirkan, karena media sosial itu lebih kejam loh sebenarnya sanksinya daripada ketika kita mencuri, maling dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kalian sudah viral di media sosial, hukuman sosial itu yang akan lebih berat daripada hukuman pidana dan sebagainya. So, guys, terima kasih yang sudah nonton channel ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga menyampaikan apa yang unek-unek kalian di kolom komentar ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.